Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pagi, Pak. Selamat pagi, Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. sama-sama. Karena hujan ya, walaupun sebenarnya ini udah agak reda sih, cuma kan tadi jam 7 kan masih hujan, jadi kalau harus jalan, naik motor dan lain-lain kan bakal kehujanan. Walaupun rumah saya dekat ya, tapi ya udahlah, variasi sekali-sekali kita gantian pakai Zoom setelah sekian lama kayaknya udah nggak Zoom. Pagi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait pasar efisien, lebih khususnya adalah kita akan belajar caranya mengidentifikasi, menganalisis, menghitung pasar efisien bentuk lemah dan pasar efisien bentuk setengah kuat ya. Sebelum itu akan saya share file yang bisa kalian gunakan ya. Jadi file yang saya buka sekarang di Excel ini saya kasihkan ke kalian dulu sebentar. Iya. Ya, udah ya. Filenya silahkan sambil di-download. Jadi di dalam file tersebut nanti sudah terdapat Boleh dikirim di WhatsApp nggak? gimana, Gabriel? Filenya boleh tolong kirim di WhatsApp. Soalnya saya dari Zoom-nya pakai HP, jadi filenya nggak kelihatan. Oh ya, sebentar. Makasih, Pak. Ya. Oke, udah saya kirim ya. Jadi di file tersebut nanti kita akan coba mengerjakan analisis pasar efisien bentuk lemah, dan kita juga akan mencoba menguji dan mengerjakan analisis pasar efisien bentuk setengah kuat, seperti yang sudah kita rencanakan. Kemudian untuk mempersingkat waktu, di dalam file tersebut sudah terdapat data mentah yang dibutuhkan ya, data mentah yang dibutuhkan. Terutama adalah data saham, data harga saham. Biar cepat aja, karena kemarin kan di pertemuan waktu apa itu, ngitung Markowitz atau single index model kan kita udah belajar caranya mencari harga saham menggunakan fungsi stock history itu kan. Nah, nanti ya biar nggak mengulang lagi dan saya asumsikan kalian sudah paham, ya sudah kita skip saja, datanya sudah saya sediakan. Gitu. Di situ ada beberapa sheet ya. Ada yang written predictability, kemudian ada event study, kemudian ada event study data mentah ya kalau nggak salah. Ada 3. Nah, yang pertama langsung aja kita mulai. Yang akan kita lakukan pertama adalah menguji ya, menguji pasar efisien bentuk lemah. Cara mengujinya adalah dengan melihat yang namanya apakah terdapat anomali apa enggak. Nah, terdapat anomali apa enggak. Nah, anomali itu bisa kita terjemahkan sebagai sebuah pola ya. Jadi kalau ada pola, maka ada anomali. Kalau ada pola dan atau ada anomali, maka investor itu bisa memanfaatkan pola tersebut untuk kepentingan investasinya dia. Kalau pasar itu efisien, maka pola itu atau anomali seharusnya tidak ada. Ya, seharusnya tidak ada. Tapi nanti kalau ada anomali, ya, maka bisa dikatakan pasarnya itu pasar efisien tapi bentuknya lemah. Gitu ya. Kemarin anomali ada banyak, ada yang dilihat dari periode, ada January effect, day of the week effect, weekend effect, dan lain-lain, dan lain-lain. Bahkan kalian bisa saja menguji anomali, misal hari raya effect, itu juga bisa saja. Apakah setiap mendekati hari raya, atau apakah ada perbedaan rata-rata return bulanan di bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, itu kan juga bisa.
Kemudian anomali yang dilihat dari karakteristik perusahaannya, misal anomali karena size, karena ukuran perusahaan, anomali karena market to book ratio, anomali karena price to earning ratio, ya. Dan yang terakhir ada anomali yang macam-macam ya, anomali yang kategorinya itu dan lain-lain. Misal ada musim atau cuaca atau suhu, anomali gara-gara suhu. Kemudian kemarin saya sudah pernah cerita ada anomali gara-gara kemenangan tim sepak bola dan lain-lain. Ya, di luar dua kategori yang awal itu. Nah, di pagi hari ini kita akan coba yang gampang-gampang dulu aja, yaitu menguji anomali di harga saham harian ya. Di harga saham harian. Seperti gambar yang kalian lihat di sini di Excel ini ada chart dari average return harian dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian di sini bisa kita amati bahwa rata-rata return di hari Senin itu lebih rendah daripada rata-rata return, atau bahkan lebih rendahnya itu nggak cuma lebih rendah, tapi sampai negatif ya, dibandingkan rata-rata return di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kemudian kalau kemarin Jusi ngomong, kalau di trading kita tuh biasanya kepercayaannya tradingnya hari Jumat, Pak. Nah, hari Jumat sendiri kalau kita lihat ternyata menghasilkan rata-rata return yang lebih tinggi daripada rata-rata return di hari yang lain. Nah, ini adalah output yang akan kita cari. Nah, nanti kalian akan belajar caranya menghitung sampai akhirnya jadi seperti ini tuh bagaimana. Gitu ya. Jadi kalau ada pola seperti ini, maka ini pasarnya efisien tapi cuma bentuk lemah karena ada anomali. Gitu ya, karena kita bisa prediksi. Gitu. Nah, kemudian balik ke ini. Sheet yang ini ya. Sheet yang return predictability di tempat kalian itu yang seperti ini. Di sini sudah saya carikan data harga saham harian. Data harga saham harian. Ini saya ambil 20 tahun ya kalau nggak salah. Ini tahun 2022 sampai, bahkan sampai 90 ya, tahun 90 ya. Jadi cukup panjang. Jadi memang supaya pola seperti ini tuh bisa muncul, salah satu syaratnya sih pengamatannya harus cukup banyak. Ya, kalau enggak ya datanya nggak akan terekam dengan baik seperti ini. Ya, jadi ini saya ambil mentok ya sampai 90. Kemudian cara mengambilnya bisa pakai stock history itu atau pakai Yahoo Finance atau Google Finance seperti yang kalian lakukan di pertemuan sebelumnya. Waktu itu kan Gabriel salah satunya kan kalau nggak salah stock historinya belum bisa, akhirnya harus dari Yahoo Finance dan lain-lain. Nah, permasalahan Yahoo Finance adalah kalau kalian kemarin sudah mengalami, ya, kalian kan sudah mengalami, kalau di tempat saya, kalau di download jadinya seperti ini. Kemarin atau kalian pengalaman kalian seperti ini nggak kalau di download hasilnya? Seperti ini juga nggak? Iya Pak, saya juga gitu. Kemudian yang Juga, Pak. kalian lakukan gimana? Kalian kan cuma pengen ngambil satu data saja. Yang dilakukan gimana? Manual? Iya, manual, Pak. Manual. Saya juga manual biasanya. Iya Pak, akhirnya manual. Gabriel juga mungkin manual ya. Makanya kemarin yang bikin lama waktu ngerjain Markowitz itu kan saya Pak stok historinya nggak bisa, jadi milahnya satu-satu. Nah, sebenarnya ada fungsi di Excel yang membantu kita memisahkan ini ya. Jadi besok kalau ke depannya kalian itu menggunakan datanya adalah data dari Yahoo Finance dan kalau di-download hasilnya seperti ini, maka yang bisa kalian lakukan adalah kalian di highlight dulu ya data yang mau diubah, kemudian kalian masuk ke data ini, data, tab data, kemudian di sini ada fungsi text to column ya, text to column. Kemudian dipencet, kemudian di sini ada pilihan delimited atau fixed width. Nah, ini kita pilih delimited. Kemudian kita pilih next, kemudian di sini ada delimiter. Delimiter itu pemisahnya. Pemisahnya itu mau didasarkan apa? Gitu kan.
Nah, kalau kita lihat data di sini, ya data yang kita download, pemisahnya ini kan date, open, high, low, dan lain-lain. Berarti pemisah datanya itu kan adalah koma. Maka kita pengen memisahkan datanya berdasarkan komanya. Maka kita pencet koma di sini. Nah, kan kelihatan kan data previewnya jadi seperti ini. Kemudian kita finish. Nah, begitu ya. Jadi lebih cepat. Nggak usah manual. Nah, ini datanya udah siap dipakai. Data yang saya ambilkan, yang saya gunakan untuk return predictability yang ada di Excel kalian tuh ya saya ginikan. Ya, saya gunakan model ini, cara ini, bukan pakai stock history. Ya, jadi kedepannya bisa jadi lebih cepat. Oke, tapi ada catatan ya ini ya. Kalau kalian download data dari Yahoo Finance atau download spreadsheet yang dari online itu, dia tuh formatnya, format titik komanya tuh format Amerika ya atau format Inggris ya. Di mana titik koma format Amerika atau Inggris itu kan beda dengan titik koma format Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan koma kan ya koma itu kan yang melengkung itu. Titik itu kalau 100.000 rupiah kan 100.000 kan gitu kan. Nah, kalau di Excel kalian itu settingannya adalah settingan titik koma Indonesia, maka bisa jadi pada saat di-download, ya, titik yang ada di sini nih, nah, misal ini, 6.527.72, ini dianggapnya itu adalah seperti kalau kita nulis 100.000 rupiah. 100.000. Padahal di sini kan maksudnya koma. Karena kan titik di dalam bahasa Inggris kan itu kan sifatnya koma. Cirinya adalah, ya kalau kalian ngecek settingannya itu udah benar apa enggak, adalah pada saat ini bisa kalian rubah gini enggak? Pakai fungsi yang, pakai menu yang ini kan komanya bisa ditambah, bisa dikurang. Nah, kalau ini bisa ditambah, bisa dikurang, berarti sudah benar nih, formatnya sudah sesuai. Ya, titik koma antara file yang ada di Yahoo Finance dan titik koma, settingan titik koma yang ada di Excel kita masing-masing. Gitu. Jadi itu tricky-nya di situ. Ya, jadi kalau Excel-nya settingannya masih Indonesia, titik komanya, ya nanti nggak akan bisa berubah. Caranya merubah gimana? Ya, tinggal di googling aja ya, banyak ya. Apa change di koma and dot in Excel kayak gitu kan. Merubah titik dan koma di dalam Excel nanti udah ketemu. Oke, balik lagi. Seperti ini. Ini sudah saya masukkan harga penutupannya, kemudian saya cari return-nya. Ya, dicari return-nya. Return ini biasanya kan kita bisa pakai rumus ini kan. Sama dengan PT sama dengan PT dikurangi PT min 1 dibagi PT min 1 kan. PT min 1-nya kan 18 ya, tanggal 18. Ya, kan ketemu. Kemudian kalau kalian ada formula, misal seperti ini mungkin ya, mungkin kalian belum tahu. Misalnya posisinya seperti ini. Ini datanya ada banyak banget, Pak. Apakah saya harus ngedrag sampai ke bawah ini? Ya bisa ya, itu manualnya. Tapi bisa juga kalau mau langsung formulanya itu teraplikasikan sampai baris paling bawah, ini tinggal kita klik 2 kali pada saat tandanya udah positif kursor kita ya. Jadi cepat. Ini udah sama semua persamaannya. Atau kita juga bisa mencari return dengan rumus logaritma natural dibagi logaritma natural dari PT dibagi PT min 1. Ya. Oh, salah. Saya ini dibagi. Nah, ya, logaritma natural dari PT dibagi PT min 1 itu juga bisa. Sama hasilnya.
Gitu ya. Berikutnya, setelah kita tahu bahwa kita sudah hitung return harian masing-masing, ya, langkah pertama kan kumpulkan data harga penutupan historis harian. Kedua, cari return saham. Kemudian, kita kan pengen membuat chart ini ya. Kita kan pengen bikin chart ini. Di mana ini adalah average dari return harian selama periode pengamatan. Ya, jadi di sini kan ada tanggal 19, 18, 14, 13 Maret, dan seterusnya. Nah, kita pengen mengelompokkannya, return ini kita bagi sesuai harinya. Ya, jadi supaya saya punya data return average semua pengamatan saya di tiap harinya, maka saya harus memisahkan atau mengidentifikasi atau menentukan tanggal 19 itu hari apa, tanggal 18 itu hari apa, dan seterusnya. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah dengan memasukkan ini ya. Kita buat kolom baru namanya weekday atau hari di dalam satu minggu, itu namanya weekday. Kemudian kita pakai fungsi sama dengan weekday. Kemudian kita masukkan date-nya. Ya, yang di highlight adalah date. Loh, ini kok ketemunya 300%. Oke, sebentar. Weekday. Ya, ketemu nggak, sama nggak? 3 nggak? Punya kalian. Udah 3 juga. Gabriel, gimana? Sama Pak, 3 juga. Sama ya, yang lain sama ya. Kemudian kita klik 2 kali ya tanda panahnya, supaya formulanya teraplikasikan ke bawah. Nah, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, ini adalah hari di dalam satu minggu. 3 ini hari ketiga di dalam satu minggu. Tanggal 19 April tuh kan 2 hari lalu ya, Selasa ya. Nah, Selasa itu adalah hari ketiga di dalam satu minggu. Berarti hari pertamanya Minggu, hari keduanya Senin, hari ketiganya Selasa. Nah, tentunya di sini nggak ada hari, nggak ada tanggal, nggak ada hari pertamanya ya. Karena pertamanya itu adalah hari Minggu. Gitu ya. Hari Minggu, kemudian nggak ada juga hari ketujuh, karena hari ketujuh adalah hari Sabtu. Itu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian bisa nggak ini tanggal 3, 2, 5, 4, 3, 2-nya saya ganti menjadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Kan? Karena kan saya pengen biar tahu ya harinya apa. Ini di copy sebelahnya. Kita kopikan ya, sebelahnya seperti ini. Kemudian, kalau sudah di copy,
kita highlight satu, misal 3 ini, kemudian kita pencet Ctrl plus 1, CTRL dan 1 dipencet, nanti muncul menu seperti ini. Ya, muncul menu seperti ini, kemudian di kategori pilih yang paling bawah, custom. Kemudian di type-nya, di tipenya, diisi DDD. Kalau masih general, diisi DDD. DDD. Ya. Kalau saya diaplikasikan sampai bawah dengan klik 2 kali. Sudah semuanya? Ya. Kemudian kita buat kolom atau tabel baru ya. Daily, kemudian harinya saya isi ini, kode weekday-nya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Berarti harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Kita mau lanjut ke langkah kelima, yaitu hitung rata-rata return harian di masing-masing hari. Jadi saya pengen tahu di sini nanti di yang X ini, ya, yang X adalah rata-rata return hari Senin dari tahun 1990 sampai 2022. Kemudian di sini adalah return harian hari Selasa. Return harian hari Selasa, rata-rata return harian hari Selasa dari tahun 90 sampai 2022 dan seterusnya. Kalau ada permintaan atau perintah seperti ini yang kita lakukan gimana? Kalau misalnya untuk nyari X ini, prakteknya gimana? Menurut kalian? Gimana? Gimana tadi? Kalau kamu disuruh ngitung ini, kamu ngitungnya gimana? Aldi, hadir, Aldi. Hadir, Pak. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Pak. Hmm. Yang itu kan kodenya harinya kan ada 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang di situ misal angka 5 itu ada hari Kamis, terus 5-nya juga ada hari Selasa, begitu, Pak. Di kamu seperti itu? Iya, di layar Pak Kris Bentas juga begitu. Oh, ini ya. 3, 2, 5. Oke, sebentar. Ini kemungkinan salahnya. Oke, sebentar ya. Weekday. Nah, harusnya udah benar nih. Benar nggak? Ya, benar. Tadi salahnya, kesalahan saya adalah karena di kolom hari ini,
kodenya itu kode harinya saya copy, saya pastenya tuh value only ya, value only. Jadi ini harus seperti ini, harus dari persamaan. Nah, ini udah benar nih. Benar kan Aldi kan? Iya, Pak. Sudah benar. Ya. Pastikan kalian juga merubah DDD-nya ya, dari data kode hari yang pakai formula weekday ini. Ya, terima kasih Aldi sudah mengoreksi ya. Terus balik lagi ke sini, caranya gimana nih? Cara mendapatkan X-nya. X itu kan 2, berarti rata-rata hari Senin ini ya, yang 22 ini. Kalau kalian disuruh, apa yang kalian lakukan? Gimana? Yang kalian lakukan gimana? Apakah akan kalian hitung satu-satu gitu, misal average tanggal 2 ya, yang kode 2 berarti average, ini 2 di sini, kemudian 2 di sini, 2 di sini, 2 di sini, begitu, dan seterusnya. Apakah seperti itu? Pakai filter mungkin, Pak. Filter, gimana penerapannya? Itu masih kira-kira atau misal emang kamu udah tahu caranya, Ali? Cuma kira-kira, Pak, baru terbayangkan kayak gimana. Ya sebenarnya kalau mau ya bisa sih average satu-satu ini. Cuma kalau tahunnya sampai tahun 90, ya, berarti kan datanya ini bakal banyak banget koma-komanya kan. Tahun 90 itu berarti kan 20, berapa tahun ya sampai sekarang ya? 32 tahun. Ya, 32 tahun. Kemudian itu baru tahunnya kan. Hari Senin itu selama 32 tahun ada berapa kali kan gitu kan. Hari Senin dalam satu tahun tuh ada 52 kali. 52 kali 32 kan banyak banget. Maka kita bisa pakai fungsi ini ya. Sama dengan average. Nah ini IFS. Average IFS. Coba dibaca. Average IFS. Ya. Kalau sudah, kan kita diminta memasukkan average range-nya kan, ya, range dari data rata-rata yang mau dicari. Nah, data rata-rata yang kita cari kan return harian. Berarti kita masukkan data ini, return ini. Kita drag sampai bawah. Tapi yang sampai datanya ada ya, karena di bawah sendiri tuh datanya nggak kehitung ya. Berarti sampai data yang terhitung. Ya. Titik koma. Setelah itu kita diminta memasukkan kriteria range-nya. Kolom yang menunjukkan kriteria rata-rata yang mau dihitung. Kolom dari kriteria rata-rata yang mau dihitung. Nah, kriteria rata-rata yang mau dihitung tuh yang kode weekday. 3, 2, 5, 4, 3, 2, 6, dan seterusnya. Ya, kita drag sampai bawah juga. Sampai sejajar ya. Sampai sejajar dengan baris return yang kita amati. Kemudian kita pencet titik koma sekali lagi. Ya. Kemudian titik koma yang ketiga, ini kan kriteria 1. Nah, kriteria 1 ini menunjukkan rata-rata dari kriteria mana yang mau kita hitung. Ya. Nah, ini kan tadi barisnya baris hari Senin. Hari Senin kan kode kriterianya adalah 2. Maka kriteria 1 ini kita masukkan kolom yang menunjukkan angka 2 untuk merujuk hari Senin ini ya. Kalau di tempat saya itu di K12 ya. K12 kalau di tempat saya. Nah, nanti kalian cek di tempat kalian di mana. Nah, udah ketemu seperti ini. Ada pertanyaan tentang
average IF-nya coba coba dulu. Average IFS ya, ada yang average IF, ada yang average IFS. Gimana? Gabriel bisa? Bisa, Pak. Saya. Dava, Jose? Masih belum, Pak. Sebentar, Pak. Masih belum juga, Pak. Sebentar, Pak. Ngedrag average return dan kriteria range biar nggak kelamaan. Mungkin yang bikin lama kan itu kan ngedragnya satu-satu gini kan panjang. Nah, ngedragnya itu pakai shift control, kemudian pencet kursor bawah ya. Jadi dia langsung ke bawah gitu. Ya. Itu biar cepat. Oke, kalau yang udah, Gabriel, kita drag rumusnya untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi harus kita kunci dulu formulanya ya. Karena kalau kita drag ke bawah, kalau kita langsung drag ke bawah, nanti formulanya berubah. Kita kunci dulu formulanya. Di dalam formulanya nih kita pencet F4 sampai muncul tanda dolarnya ini ya. Ya. Tuh. Yang formula yang menunjukkan kriteria yang kita amati, yang weekday ini, kolom weekday yang K12 tempat saya nggak usah di F4. Kemudian kalau udah baru bisa kita drag seperti ini. Kesulitan? Aldi, bisa Aldi? Bisa, Pak. Nah, Jose sama Dava udah selesai? Sudah, Pak. Ya. Ya. Oke, kemudian kita isi kolom sebelahnya yaitu bulanan dan harian. Bulanan dan harian ini merujuk kondisi di mana, misal ya, yang minus 0,10 ini kan average-nya hari Senin. Nah, kalau average hari Senin ini terjadi terus selama 1 bulan, ya, itu bakal jadi berapa angkanya? Berarti kita kalikan dengan minus 0,10 kita kali dengan 4 ya, karena hari Senin kan selama 1 bulan itu terjadinya 4 kali. Hal yang sama dengan yang kolom yearly, yang tahunan. Yang kolom tahunan. Yang kolom tahunan berarti hari Senin kita kalikan 52 kali. Ya, jadi ketemu data rata-rata return hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, dalam notasi harian, bulanan maupun tahunan. Kalau kita lihat di tahunannya, ya semakin besar ya rata-rata return hari Seninnya. Jadi kalau
asumsinya rata-rata hari Senin itu hariannya adalah minus 0,1%, kalau selama 1 tahun hari Senin itu konsisten memberikan return minus 0,1%, maka akumulasi yang terjadi dari return hari Senin selama 1 tahun adalah minus 5,42%. Nah, angka-angka ini kalau dijadikan chart, jadinya ya chart ini yang di sebelah kanan, yang tadi sudah saya tunjukkan di awal. Ya. Chart ini mengkonfirmasi bahwa memang ada perbedaan rata-rata return hari Senin dengan hari-hari yang lain. Ya, di mana hari Senin itu returnnya mencapai minus. Dan ingat ini data dari tahun 90 ya, jadi bisa dikatakan dengan data pengamatan yang cukup banyak, hasilnya itu cukup konsisten ya. Hasilnya cukup konsisten bahwa hari Senin itu ya memang mayoritas memberikan return yang negatif gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Dari saya cukup jelas, Pak. Oke, sekarang kita coba lagi. Kan ini anomalinya kan harian ya, hari dalam 1 minggu ya. Nah, kita coba lagi karena ada anomali yang bulanan kan, anomali yang bulanan. Nah, kita buat kok tabel lagi. Coba. Bulannya adalah 1, 2, 3 sampai Februari ya, sampai Desember ya tentunya. Ini. Januari, Februari, Januari. Ini. Nah, sekarang instead of kita cari data rata-rata return harian di dalam 1 minggu, sekarang kita mau cari data rata-rata return bulanan selama 1 tahun. Jadi kita pengen tahu apakah nanti ada perbedaan rata-rata return bulanan ya. Apakah nanti terjadi pola seperti ini juga. Nah, langkah pertama adalah kita balik ke data yang besar ini. Kita tambahkan satu kolom tambahan untuk menunjukkan bulan ya, kode bulan. Kode bulan. Supaya ketemu kayak yang weekday ini. Supaya ketemu kayak yang ini. Kira-kira cara menemukannya gimana nih? Supaya kita ketemu kode 325432 gitu. Caranya gimana kira-kira? Ada yang punya pendapat caranya gimana? Sama, kita pakai formula, tapi yang kita masukkan adalah months ya. Jadi bukan weekday tapi month. Nih, kemudian kita masukkan tanggalnya. Ya, kita masukkan tanggalnya. Bentar, ini kok saya ketemunya Wednesday. Nah, ada ya. Nah,
Sudah kekumpul ini ya. Bulan 4, kemudian pada saat kita masuk ke bulan Maret, di sini jadi 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian saya ingin mendapatkan return rata-rata ya yang di sini. Ya, yang kolom biru muda ini. Saya pengen isi supaya saya dapat return rata-rata bulanannya. Caranya gimana? Sama, pakai average IFS tadi. Kita masukkan range return-nya. Kemudian kita masukkan range kriteria bulannya yang barusan kita bikin. Kemudian kita masukkan kriteria kode bulannya. Di sini adalah, kalau di tempat saya, kodenya di kolom J19. Ya, di J19. Sudah ketemu. Kemudian saya drag ke bawah ya. Ini. Silakan coba dilakukan ya. Coba saya kasih waktu. Pak, maaf tadi yang di mana itu pakainya rumusnya gimana? Yang mana, yang bagian mana? Ketemu return-nya. Bukan yang itu yang Ini. bulan. Heeh. Kode. Sama dengan bulan, Gabriel. Sama dengan month. Kemudian datanya dimasukkan data tanggalnya. Masukinnya berarti yang DDD, Pak, atau yang mana? Kamu kata munculnya apa angkanya? Di sini. Luarnya Wednesday. Nah, ini data yang atas ini diganti general. Itu kan custom kan. Coba ganti general. Oh ya udah, makasih Pak. Ya, oke. Ini kalau saya buat grafik, insert. Nah, jadi sampai chartnya. Pak, boleh minta tolong ditunjukin lagi apa? Yang dimasukin apa sih, Pak? Rumusnya, average Iya, rumusnya. IFS-nya. Jadi average IFS itu yang dibutuhkan adalah ada 3 hal ya. Ada 3 hal. Yang pertama, range return-nya. Kan kita mau nyari return. Ya, berarti kita masukkan data return-nya ini, data harian. Kemudian kita kan pengen mengelompokkan return ini ke dalam kriteria tertentu kan. Kriterianya kan bulanan, yang kita kasih kode 1, 2, 3, 4. Berarti average kriteria range-nya adalah yang ini, yang barusan kita bikin ini, yang 43 ini. 43 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah, karena kita naruhnya di sini, tadi kan mulainya data poinnya kan startnya di sini kan, yang 0,104. Dan ini bulan Januari, maka yang data ketiga yang kita masukkan ke dalam formulanya adalah ya data kode bulan Januari, yaitu 1, seperti itu.
Ya, jadi kalau mau diperlihatkan ya seperti ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya semua. Jadi semua sampai chartnya. Saya yang cat belum, Pak. Oh, ya. Kan gampang ya, chartnya ini gampang. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Di chart pun bisa kita lihat nih. Ini selama 20 tahun ya, 32 tahun ya. Dari tahun 90 sampai 2022 April ini. Ada pola, dan polanya itu di setiap bulan Agustus return-nya itu minus. Ya, di setiap bulan Agustus return-nya minus. Jadi ternyata beda dengan yang namanya January effect di Amerika ya. Kalau di kita polanya seperti ini. Agustus September itu selalu turun ya. Nggak tahu ini apa yang menyebabkan, ini harus kita cari. Nah, sayangnya metode-metode return predictability atau anomali itu tidak menjelaskan alasannya kenapa. Jadi studinya itu cuma digunakan untuk membuktikan apakah ada pasar lemah apa enggak, apakah ada anomali apa enggak. Tapi tidak sampai meng-uncover alasan kenapa ada anomalinya seperti itu. Kalaupun ada, itu bukan fokus utama dari pengujian pasar efisiensi bentuk lemah. Wong namanya aja pengujian pasar efisiensi bentuk lemah. Berarti kan goal-nya adalah menentukan atau mencari kesimpulan apakah terjadi pasar efisien bentuk lemah atau enggak. Itu. Nah, ini aplikasinya bisa bermacam-macam ya. Ini kan yang masih standar-standar nih. Hari di dalam 1 minggu, kemudian bulanan gitu. Nah, aplikasi yang lain bisa seperti ini ya. Ini saya tunjukkan. Yang ini. Yang ini. Kalau dilihat, ini ada kolom bulanan, kode bulanan, dan kode harian. Ya, bulanan dan harian. Bulannya adalah 12, 12, 12, dan 1, 1, 1. Kemudian harinya adalah 28, 29, 30, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa kalian tebak bahwa data return harian ini pengen melihat apakah ada perbedaan return setiap ada pergantian tahun baru. Ya kan, ini kan tanggal 28 Desember, tanggal 29 Desember, tanggal 30 Desember, gitu kan? Kemudian ini tanggal 2 Januari, 3 Januari, 4 Januari, 5 Januari, kan gitu. Nah, kita pengen lihat apakah ada New Year effect, kan itu kan juga bisa aja, itu kan anomali juga. Ya, apakah ada New Year effect. Ya. Bisa dicari seperti ini. Dan kalau dilihat ini, kalau dari data daily-nya aja, setiap masuk tanggal 2, biasanya kan hari Senin kan soalnya libur ya. Tanggal 1 kan libur biasanya. Bursanya juga libur. Setiap tanggal 2 itu ada secara rata-rata ya. Ini sekali lagi datanya sama dari tahun 90 tadi. Secara average tanggal 2 Januari, hari pertama perdagangan di tahun baru, itu average return-nya selalu minus. Dan ini di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi
bisa ya relate dengan strategi investasi kalian masing-masing. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, caranya menemukan daily ini gimana kalau ada dua kriteria yang dipakai? Karena kan dari tadi kan kriterianya cuma satu ya. Misal yang di sebelah sini, ini kan kriterianya cuma rata-rata return harian, di mana kriterianya ya kode hari Senin saja. Atau yang di bawahnya tadi yang bulanan. Rata-rata return bulanan, berarti kriterianya cuma kriteria satu saja, yaitu kriteria bulanan. Nah, di sini kita pengen mendapatkan rata-rata return di semua sampel pengamatan, di semua periode pengamatan untuk tanggal 28 bulan Desember. Jadi ada dua kriteria. Nah, jadi agak beda ya, agak beda jadinya. Nah, ini kalau mau cari yang modelnya seperti ini bisa ya, tetap sama pakai average tadi, average IFS. Tetap yang pertama kita masukkan adalah return-nya, data return yang mau kita amati. Data return. Bentar. Return dulu. Kemudian kriteria kedua adalah bulannya. Nah, ini bulannya saya sudah bikin di sini. Ya, bulan. Kemudian karena kolom ini adalah kolom bulan Desember, maka titik koma 12 ya yang di sini ya. Gitu. Kemudian kita buat satu lagi kriteria kedua, yaitu return ini selain harus rata-rata return bulan Desember di semua pengamatan, juga harus menunjukkan rata-rata return tanggal 28 bulan Desember. Atau hari ke-28 bulan Desember. Ya, kita titik dua lagi. Kita masukkan kriteria keduanya. Kriteria pertamanya kan yang bulan ya, 1 sampai 12 kodenya. Nah, kriteria kedua adalah harinya. Nah, di sini saya ada satu kolom tambahan yang belum ada, mungkin belum kalian bikin ya. Di sini kolomnya saya kasih tanda D. D ini menunjukkan kode hari ya, hari. Hari. Jadi kalau di sini adalah tanggal 1 April 2022, maka kode harinya adalah 1. Ya, jadi dia mirip dengan angka dari hari tanggal ya. Jadi kalau tanggal 19 berarti kan kodenya 19 dan lain-lain. Nah, ini kalau mau buat yang kode hari ini 19, 18 ini pakai formulanya sama dengan D. Kalau tadi kan sama dengan month, kemudian ada sama dengan weekday. Bedanya D dengan weekday apa? Kalau weekday itu urutan hari di dalam satu minggu. Kalau D itu urutan hari dalam satu bulan. Ya, makanya weekday itu mentoknya cuma angka 6 saja. Atau angka 7 kalau ada hari minggunya. Tapi kalau D mentoknya ya bisa 28, bisa 28, bisa 29, 30, 31. Ya, 28 nggak ada deh ya, 29 ya. 29, 30, atau 31. Itu. Nah, ini saya masukkan. Kriteria keduanya D, titik 2, titik koma, kemudian 28. Ya, ketemu 0,69. Nah, saya drag, ketemu. Ya, ketemu. Nah, ini jadi polanya seperti ini. Ya, polanya seperti ini. Bahwa ada rata-rata return harian setiap masuk tanggal 2 Januari, tanggal 2 bulan Januari dari tahun 90 sampai awal 2022. Ya, average return-nya adalah minus 0,03%. Itu. Ya. Jadi rata-rata tanggal 2 Januari itu terjadi diskon di pasar ya. Jadi tren penurunan harga. Ada pertanyaan sampai sini?
Ada pertanyaan? Hitungannya udah bisa semua ini tadi, formula-formulanya. Saya sudah, Pak. Ini yang average IFS yang tadi terakhir yang daily itu, Pak. Yang ini ya, Gabriel ya. Iya, benar, Pak. Yang nanti dicoba-coba sendiri. Yang ini. Pokoknya kan logikanya adalah kalau ada satu kriteria, ya, kalau ada satu kriteria misal cuma tanggal, sama bulan seperti ini, maka di average IFS-nya kriteria range yang satu ini, ya kita cuma pakai satu saja, yaitu bulannya, bulan 12. Ya. Yang kita masukkan di sini, yang data ini ya cuma kolom bulan saja. Tapi karena dia ada dua kriteria, dia nggak cuma bulan Desember, tapi rata-rata bulan Desember di hari tertentu, yaitu di tanggal 28. Ya, maka ada kriteria kedua yang dimasukkan, yaitu kriteria D-nya, kriteria harinya. Jadi rumusnya jadi agak tambah panjang. Ya, ini kan saya rekam ya, nanti bisa dicek lagi rumusnya. Gitu. Nah, ini penerapannya seperti ini. Nah, ini tentunya aplikasinya bisa macam-macam ya, nanti ya, written predictability, apalagi kalau ada hal yang mengulang ya, hal yang berulang. Kalau misal Idul Fitri itu, misal hari raya ya, hari raya itu agak susah, karena Idul Fitri, Lebaran itu kan tanggalnya berubah-ubah terus. Artinya kalau mau average-nya kita tuh nggak bisa pakai rumus ini. Karena rumus ini kan asumsinya kalau data yang diamati itu konstan terjadi berulang kan, hari Senin kan ya hari Senin terus gitu kan. Kemudian ini tahun baru kan ya tanggalnya di sini terus. Nah, kalau Lebaran kan susah. Lebaran kan beda-beda setiap tahunnya. Jadi harus agak manual ya. Kalau misal saya pengen melihat apakah ada perbedaan return sebelum dan sesudah cuti bersama untuk Lebaran, misal seperti itu. Nah, untuk return predictability agak susah. Nanti itu bisa kita amatinya pakai event study. Seperti itu. Dan anomali-anomali lain yang bisa terjadi yang bisa seperti ini kira-kira polanya. Nah, sebelum saya lanjut ke latihan yang kedua yaitu event study, ada cara yang lebih mudah dan cepat yang disediakan di Excel untuk kita mendapatkan angka-angka ini dan tabel ini tanpa menggunakan average IFS tadi. Tapi saya nggak tahu apakah di semua Excel-nya itu tersedia ya, sama seperti fungsi stock history itu pakai yang ini ya, analyze data. Ya, coba nih. Saya input data return dan data weekday ya. Kemudian saya analyze data. Apa yang terjadi? Nah, hasilnya kan seperti ini nih, yang ada di sebelah kanan. Kalau saya insert pivot table, nah ini sampai sini aja. Ini analyze data, insert pivot table. Ini tabel yang dibuat oleh si fungsi analyze data. Nah, hasilnya seperti ini. 2, 3, 4, 5 ya. Ini kan yang harian tadi, kode hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini kan minus 10% kan hari Senin. Sama nggak dengan yang kita hitung? Sama, minus 10%. Hari Jumat, kode 6 adalah 0,13. Ini sama 0,13%. No. Bisa kan lebih cepat. Di tempat kalian ada nggak analyze data ini? Belum ada, Pak. Belum ada? Ada, Pak. Ada. Nanti yang belum ada di googling ya cara mengaktifkan analyze data. Gitu.
Gabriel ada nggak NLS data? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Gimana ya? Dicari dulu ya, screenshot di mana. Nah, ini kita bisa pakai juga misal untuk harian, untuk return bulanan itu juga bisa. Kita tinggal drag data, kita highlight data return dan data bulanannya, nanti ketemu hal yang sama seperti itu. Ya, jadi tanpa average IFS itu bisa. Ya. Cuma keterbatasannya adalah kriterianya harus satu ya. Kalau yang tadi misal di tanggal 28 Desember, 29 Desember, 30, 31 Desember, 31, kemudian tanggal 2 Januari, itu kan ada 2 kriteria, itu kayaknya nggak bisa, datanya nggak bisa dibikin seperti itu. Nggak bisa pakai analyze data. Itu ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau kita menemukan data seperti ini, tabel seperti ini, chart seperti ini ya, hipotesis dari pengujian ini kan terdapat pola return saham harian kan, misal di dalam tiap minggunya. Nah, itu kan H1-nya. Kalau gambarnya seperti ini, maka hipotesisnya itu terbukti bahwa memang terdapat pola return harian selama 1 minggu atau tiap minggunya, sehingga yang terjadi bisa disimpulkan ada pasar efisien bentuk lemah karena H1-nya terbukti. Kalau H1-nya tidak terbukti, ya kan, misal H1-nya, nah ini kan terdapat pola return harian saham kan. Kalau dia terbukti, maka pasar efisien bentuk lemahnya memang ada. Kalau tidak terbukti, maka pasar itu ya efisien seutuhnya. Gitu. Kalau pasar efisien bentuk lemah kan sebenarnya pasar tidak efisien, tapi dia bentuknya lemah saja. Gitu ya. Itu pembuktian untuk pasar efisien ya. Untuk pasar efisien bentuk lemah menggunakan pola return. Misal bisa pakai ini ya, anomali, apakah ada pola return setiap tanggal 17 Agustus, misal seperti itu. Sebelum dan sudah tanggal 17 Agustus, apakah ada pola return-nya? Itu juga bisa. Karena kan tanggal 17 kan ya stay di situ. Atau Natal misal. Terus apa lagi ya? Pokoknya hari-hari yang polanya itu selalu sama. Gitu. Misalnya mungkin ada juga kebijakan perusahaan yang selalu sama. Misal RUPS itu selalu sama ya? Enggak ya, kayaknya tanggalnya beda-beda. RUPS beda-beda. Apalagi ya, itulah ya, nanti bisa kalian cari sendiri, bisa kalian identifikasi sendiri fenomena-fenomena yang polanya hampir sama seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang kedua, yaitu pasar efisien bentuk setengah kuat ya, atau akan diuji menggunakan yang namanya event study. Seperti ini. Pengujian event study ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah event ya. Kalau terdapat perbedaan rata-rata abnormal return, ya, maka pasar itu dikatakan efisien bentuk setengah kuat. Gitu ya. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita harus menentukan suatu event yang akan diamati. Ya. Kemudian identifikasi T0. T0 itu hari terjadinya event. Dan tentukan event window, jendela pengamatannya. T minus berapa hari dan T plus berapa hari. Nah ini untuk T minus T plus itu nggak ada aturannya. Jadi subjektivitas dari penulis saja, dari penelitinya.
kira-kira peneliti berpendapat bahwa dampak sebelum dan sesudah dari event ini itu berapa lama? Gitu ya. Kalau misal dampaknya T plus T minusnya 40 hari, ya kayaknya kepanjangan. Ini terlalu panjang. Biasanya tuh ukuran mingguan aja. Kemudian kumpulkan data harga harian saham dan data harian indeks. Kemudian hitung return harian saham dan indeks. Ya. Kemudian, oh ini data harganya belum saya tampilkan ya, nanti saya kasih deh. Kemudian hitung return harian saham dan indeks. Kemudian hitung abnormal return, ada 3 metode, mean adjusted, market adjusted, dan market model, dan hitung kumulatif abnormal return, plot AR dan CAR pada garis waktu, dan yang ketujuh, uji t-test AR dan CAR sebelum dan sesudah event. Ya. Oke. Pertama, kita akan tentukan event yang diamati ya. Nah, ini biar cepat gini aja ya. Sini gimana ya biar cepat ya. Sebentar. Saya kasihkan dulu data harga sahamnya ya. Oke, sebentar. Saya kirim lagi, nanti kita tinggal di copy paste. Nanti yang pasar efisien. Nah, saya kirim lagi. Di situ sudah ada data harganya. Ya, saya kasih waktu sebentar untuk mengcopy paste data harganya ya, silakan. Udah ya, data harga sahamnya sudah dipindah di sini. Nanti akan kita hitung AR dan lain-lainnya. Oke, langkah pertama tentukan event yang akan diamati. Nah, biar cepat eventnya saya tentukan ya. Event. Saya nggak keluar harganya. Ini jadinya kayak gini. Kayak apa, Gabriel? Sebentar. Apa itu? Ininya kosongan, Pak. Nggak ada. Itu file yang saya kirim barusan. Iya, Coba, ini. ya ada, Pak. Oh, kayaknya belum saya save ya. Nah, ini udah saya save. Bentar, saya kirim lagi. Yang tadi belum saya save. Nah, ya saya kirim. Harusnya udah ada. Ya, sambil dicek ya. Udah? Udah ada data harga sahamnya? Sudah, Pak. Nah, ya. Oke, tentukan event yang akan diamati ya. Nah, di sini yang saya pilih adalah yang gampang-gampang aja, yaitu pengumuman kasus COVID-19 pertama di Indonesia, yaitu diumumkan oleh Presiden tanggal 3 Maret 2019. Ini eventnya. Ya, kejadiannya. Nah, jenis eventnya nanti tuh ada 2 jenis ya. Di dalam event tadi, satu, event yang skalanya itu nasional atau makroekonomi, kebijakan pemerintah, dan lain-lain.
yang terjadinya itu di tanggal tertentu, sehingga respon dari semua perusahaan, respon dari investor terhadap semua perusahaan itu bisa sama, karena kan tanggalnya satu. Atau event yang sifatnya itu melekat oleh atau melekat pada kebijakan perusahaan, ya, melekat kepada corporate action. Misal eventnya adalah setiap pengumuman stock split misal. Nah, itu kan bisa juga, itu kan juga event juga. Apakah akan ada perbedaan kecepatan return, ya, kecepatan reaksi pasar, apakah ada perbedaan reaksi pasar sebelum dan sudah pengumuman stock split. Nah, nanti yang dilakukan adalah stock split dari setiap perusahaan kan beda-beda terjadinya di tanggal yang berbeda-beda. Ya. Sehingga kita nggak bisa mengunci satu tanggal seperti ini, misalnya 3 Maret 2019. Misalnya stock splitnya perusahaan A tanggal 17 Maret, kemudian stock splitnya perusahaan B tanggal 29 April. Nah, itu kan beda tanggalnya. Gitu ya. Nah, itu ada yang seperti itu kasusnya. Nah, oke. Kita praktekkan dulu yang event kalau eventnya itu skalanya nasional seperti ini ya, terjadi bersamaan 3 Maret. Nah, ketemuan. Kemudian kita identifikasi event window-nya. Kita buat seperti ini biasanya. Ya. Ini berarti T0-nya adalah 3 Maret. Ini ya. T1, 2, 3-nya yang ngikutin aja. 4, 5, 6. T-1, 2, 3-nya mengikuti saja. Ini. Ya, silakan sambil dibuat. Sorry, ini saya harus rubah dulu ya. Kita harus perhatikan juga hari liburnya ya, hari libur. Hari libur. Tanggal 3 itu hari Minggu, tanggal 2 berarti hari Sabtu. Ya. Berarti libur juga kan, T-1-nya nggak bisa dipakai, berarti ini mulainya dari 27 Februari 2019. Nah, ini. Dua 27, 28, 1 Maret. Ini. Ini T0-nya. Jelas? Udah? Sudah dibuat? Kemudian kalau kasusnya eventnya adalah kebijakan perusahaan, gimana yang saya sampaikan tadi, misal stock split tadi ya. Nah, kita walaupun tanggalnya beda-beda, yang kita samakan adalah T0-nya ya. Jadi misal di sini perusahaan A, ini perusahaan B, dia T0 stock split-nya adalah 29 Januari. 29 sampai Januari 2020 tahun ini. Kemudian perusahaan B stock split-nya dia di tanggal 15 Mei 2018. Nah, seperti ini. Ya, nah, kita jejerkan T0-nya, berarti T0-nya perusahaan A adalah 29 Januari, T0-nya perusahaan B adalah 15 Mei. Nah, kemudian kita tarik aja. Kita tarik ke atas dan ke bawah. Dengan mempertimbangkan hari libur ya. Nah, berarti kalau seperti ini nanti, kita harus mengumpulkan data harga sahamnya itu beda-beda ya, untuk setiap sampel yang kita ambil. Seperti ini. A berarti tanggal 26 sampai tanggal 1 Februari, perusahaan B berarti nanti harga saham yang kita kumpulkan dari 12 Mei sampai 18 Mei, yang C berarti beda lagi, dan seterusnya. Ya, jadi memang tahapnya jadi lebih panjang dibandingkan kalau eventnya itu adalah yang sifatnya nasional gitu ya skalanya. Jelas ya? Ini nanti ada event yang seperti ini juga. Gitu. Nah, ini kalau mau nguji yang lebaran tadi juga bisa tuh. Ya, yang lebaran.
Lebaran itu kan beda-beda ya tanggalnya. Atau misal eventnya Lebaran, pengumuman cuti bersama kemarin, nah itu bisa. Berarti nanti T0-nya kapan, kemudian ditarik aja datanya. Itu. Kemudian data ketiga adalah kumpulkan data harga harian saham dan data indeksnya. Kenapa butuh indeks? Karena indeks ini akan kita gunakan untuk menghitung abnormal return. Abnormal return di sini nanti kita mau pakai mean adjusted aja yang gampang ya. Kemudian ini harinya saya masukkan. Ini event window-nya seperti ini. Nah, ini harganya sudah kan? Harga penutupannya udah kekumpul. Oke. Dengan cara yang sama, saya kasih waktu, tolong dihitung return hariannya di langkah keempat ya. Return hariannya di langkah keempat. Oh, ini kurang data satu ya. Sorry, di tempat kalian ini kan udah ada kolom ES mentah kan? Udah ada sheet ES mentah kan? Nah, ini data harga sahamnya. Tadi nggak perlu saya kopikan ya sebenarnya, saya lupa. Di saya tulisnya name gitu loh. Oh, ini nggak ada isinya, Gabriel, di tempat kamu. Oh iya, karena ini pakai stock history, Gabriel. Kalau di tempat kamu nggak ada stock historinya, jadi nggak muncul ya. Iya, Pak. Ya. Nah, silakan dicari return-nya. Nah, untuk yang tanggal 27, kalian butuh return atau harga saham tanggal 26. Nah, ini tanggal 26-nya return-nya bisa dilihat di sini ya. Saya tampilkan ini ya. Terutama untuk Gabriel dan yang lain-lain yang nggak muncul sheet IS-nya. Ini walaupun udah ada nih, ini saya tutup dulu. Ya, silakan diisi langkah 4-nya dulu. Ya, sudah ketemu return-nya? Tadi udah ketemu return-nya? Aldi. Baru proses, Pak. Ya. Yuse udah, Yuse. Ini kan di filenya sudah ada return aslinya, itu boleh dipakai, Pak. Ya boleh. Kalau di sheet IS mentah ya, Iya. ya itu beruntungnya kamu lah, rezeki. Dava itu manual kan? Sama kayak Josetian, Pak. Oh, kamu udah ada ya, ya udah rezeki. Ya. Silakan diisi return hariannya.
Bisa pakai PT kurangi PT min 1 dibagi PT min 1 atau len PT dibagi PT min 1 ya. Udah semua? Kalau sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menghitung abnormal return dan CAR-nya. Abnormal return dan CAR-nya. Abnormal return dan CAR. Oh ya, sebelumnya, saham-saham yang dipilih ini bebas ya. Ini saya milih 3, bisa lebih, terserah kalian. Yang penting sahamnya adalah saham yang kalian anggap punya hubungan dengan event yang terjadi. Kalau dia spesifik ya. Tapi kalau misal eventnya adalah Lebaran gitu ya, itu bisa macam-macam, bisa random atau ya bisa spesifik. Tapi kalau ini COVID kan yang lebih spesifik kan farmasi kan, maka ini saya ambil 3 sampel untuk perusahaan farmasi dan bisa lebih dari 3. Ya lebih baik lebih dari 3 sebanyak-banyaknya. Ya. Perusahaan farmasi yang ada itu apa aja dimasukkan semua. Itu. Oke, kalau udah adalah menghitung abnormal return menggunakan market adjusted. Ingat ya, market adjusted itu diperoleh dari return I atau return saham I dikurangi market return. Itu gunanya kita menghitung return IHSG adalah yaitu untuk itu. Untuk mendapatkan abnormal return. Nah, silahkan hitung abnormal return-nya. Ya, silahkan. Ini kan Pak, cepat nih. saya mau ganti di yang langkah 4 yang ES mentah tuh nggak bisa, terus ini Excel-nya jadinya macet. Angka 4 apa, Gabriel? Ini mau ganti yang D terus close gitu-gitu nggak bisa Pak, malah kayak gini. Bentar. Malah ini tuh kan ini diklik itu nggak bisa kemana-mana sama sekali Pak. Mesti keluar ini. Balik sheet sebelumnya ada nggak bisa? Nggak bisa kemana-mana semua. Oh ya, terpaksa ditutup dulu. Ditutup aja, nanti kalau misal harus ngulangi dari awal, saya kirimin yang ini ya, file yang ini, yang sudah agak setengah jalan ini, jadi biar nggak ngulang dari awal. Ya, Coba. makasih Pak. Nah, gimana Gabriel, ngurang dari awal nggak? Di mau Excel-nya dikeluarin pun juga nggak bisa Pak. Ya di Tulis restart berarti laptopnya. cannot change part of an array gitu terus. Nah, coba di restart dulu aja. Coba santai aja, kita tunggu ya.
Saya izin ke toilet ya, Pak. Ya, Justin. Gimana Gabriel? Udah? Harus ngulang dari awal, Pak. Ini saya kopikan ini biar nggak ngulang dari awal. Ini mulai lagi 1 jam sendiri, 1,5 jam kalau ngulang dari awal ya. Oh ya, sudah saya kirim di grup. Java sama Aldi udah abnormal return-nya? Sudah, Pak. Ini ya, kira-kira sama ya. Kemudian kita cari average abnormal return. Ya. Average abnormal return kita hitung dari rata-rata abnormal return semua sampel di hari yang sama, di event window yang sama. Jadi ini tinggal kita average seperti ini. Average enough, KF, dan PH tanggal 27 Februari dan seterusnya. Maaf, Pak. Boleh tolong diulangi, Pak? Yang apa? Average. Ya, Average abnormal return diperolehnya dari rata-rata abnormal return sampel atau semua sampel di hari yang sama. Ya, jadi kalau kita mau nyari abnormal return, average abnormal return tanggal 27 Februari, maka kita rata-ratakan abnormal return 27 Februari dari INAF, KF, PH, dan mungkin kalau ada sampel-sampel lainnya. baik. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kalau udah average abnormal return, kemudian yang terakhir kita cari CAR. CAR ini adalah kumulatif abnormal return. Ya, kumulatif abnormal return diperoleh dari akumulasi abnormal return tiap harinya. Jadi abnormal return T ditambah abnormal return T-1 dan seterusnya. Nah, abnormal return tanggal 27 Februari ini karena nggak ada T-1-nya, karena nggak ada data sebelumnya, maka ini sama dengan ya, minus 1,01. Ya. Tapi untuk abnormal return bulan tanggal 28 Februari berarti diperoleh dari CAR 27 Februari ditambah average abnormal return tanggal 28 Februari. Itu. Ya.
Ya, jadi tambah terus. Ya, average AR-nya dan CAR-nya. Kalau sudah, kita buat chart-nya ya. Kita buat chart. Insert, chart. Kita pakai yang ini aja, yang apa ini namanya? Nah, average AAR. Jadi jadi chart-nya. Nah, chart ini kalau udah jadi semua. Gabriel, Aldi, Jose, Dava. Saya belum, Pak. Ini laptopnya restart lagi. Lu. Ya nggak apa-apa ya. Nanti tonton rekamannya. Aldi, Dava, Jose. Oh, Pak, saya baru balik. Tadi AR sama CRR-nya bagaimana? R diperoleh dari rata-rata. Ya, di rata-rata ini, di rata-rata ketemu ini. Kalau CAR, kumulatif Alma return, diperoleh dari ini. Pertama, CAR 27 Februari itu sama dengan AR 27 Februari. Kemudian CAR 28 Februari diperoleh dari CAR 27 Februari ditambah AAR 28 Februari dan seterusnya. Aldi udah sampai mana? Baru membuat grafiknya, Pak. Oke.
Oke, udah ya. Kalau udah jadi gambarnya atau chartnya, kan kalau kita lihat, ini saya buat garis tambahan warna merah untuk menunjukkan T0. Ya. Jadi kalau pakai data harian, bisa kita amati sebelum T0, sebelum 3 Maret, itu reaksi pasar, jadi AR dan CAR itu adalah proksi untuk reaksi pasar ya. Reaksi pasar. Pada saat AR-nya positif, maka reaksi pasarnya membaik. Kalau reaksi pasarnya, kalau AR-nya negatif, berarti reaksi pasarnya buruk, kayak gitu ya. Nah ini setelah ada pengumuman, ya bisa kita amati setelah T0, setelah garis merah, AR-nya itu sempat positif ya, sempat positif. Nah ingat ini adalah AR dari saham-saham farmasi ya, AR dari saham-saham farmasi. Maka oleh investor pengumuman kasus COVID pertama di Indonesia itu direspon dengan cukup baik ya, terutama untuk saham-saham farmasi. Ya, jadi saham-saham farmasi itu mendapat respon positif dari investor karena bisa dilihat dengan kenaikan AR-nya. Nah kalau kita lihat, kalau dulu ilustrasi dari pasar efisien di event tadi itu kan kenaikan harga atau reaksi pasar atau AR itu baru terjadi setelah atau sesaat pas adanya event. Kalau ini kan enggak, sebelum T-1. Sebelum T0, pada saat T-1 itu ada kenaikan harga ya. Sudah ada tren kenaikan. Ya. Nah ini kemungkinan karena investor itu sudah mengantisipasi ya. Kan dia diumumkannya di hari Minggu. Mungkin di hari Jumat petang atau Jumat siang, investor tuh sudah punya insight bahwa kayaknya di Indonesia sudah ada dan tinggal menunggu pengumuman presiden saja dan lain-lain kayak gitu, sehingga sudah diantisipasi. Ya. Sehingga kita lihat gambarnya setelah ada pengumuman, setelah T0 itu ada kenaikan harga atau ada kenaikan return yang ditunjukkan dengan AR yang positif. Ya, walaupun ini di T-3-nya turun lagi. Nah, kita nggak tahu nih T-3 trennya gimana karena ya cuma berhenti T-3. Kalau ada T-4, T-5-nya kita bisa lihat habis itu trennya gimana lagi. Ya. Gitu ya. Nah, kalau dilihat dari gambar ini maka ada perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah. Ya, karena dari gambarnya aja udah kelihatan beda tempatnya. T-321 itu average-nya abnormal return-nya negatif. Sedangkan T+123 average abnormal return dan CAR-nya itu positif. Jadi H1 yang ngomong bahwa ada perbedaan abnormal return sebelum sudah itu secara gambar bisa divalidasi ya. Nah, memang benar ada perbedaan. Seperti itu. Kalau ada perbedaan berarti investor itu memang benar menyerap informasi publik. Ya, harga yang terjadi di pasar modal itu sudah menyerap semua informasi publik yang tersedia. Maka pasar itu dikatakan efisien bentuk setengah kuat. Itu. Cuma permasalahannya adalah karena ini adalah gambar, maka bisa saja subjektif ya penilaiannya. Ya. Ini sebenarnya kalau gambar ini cukup kentara ya, jadi kita udah tahu ada bedanya. Tapi ada gambar tuh yang sebelum sesudahnya tuh akan nggak terlalu jauh perbedaannya. Sehingga kita butuh dukungan dari validasi data yang lain yang mengatakan bahwa memang ini ada perbedaan. Nah, dukungan itu bisa kita ambil dari metode statistik ya. Kita bisa menggunakan yang namanya uji beda ya, yang langkah ke-7. Uji beda. Uji beda. Uji beda itu ada beberapa jenis ya. Ini kalau saya tampilkan. Nah, ini yang t-test ya. Kalau kalian lihat data analisis, nah ini kan yang di bagian bawah-bawah ada t-test. Nah, t-test ini namanya uji beda untuk menguji perbedaan rata-rata dari
dua kelompok yang berbeda ya. Gitu. Nah, kita ingin menguji apakah memang secara statistik terbukti secara signifikan bahwa ada perbedaan rata-rata reaksi pasar sebelum pengumuman COVID dan sesudah pengumuman COVID. Nah, untuk mengetahui itu, kita bisa pakai yang namanya t-test paired sample. Yang bawahnya itu yang two sample, t-test two sample, ini nama lainnya adalah independent t-test. Nah, kita nggak pakai yang ini, kita pakainya yang paired sample t-test. Uji T berpasangan. Kita oke. Sebelumnya menu data analisis ini mungkin nggak secara default muncul ya, harus diaktifkan ya. Harus diaktifkan. Mengaktifkannya itu via file, kemudian option. Ya, di Excel ini file, option, kemudian add in ini. Nah, kemudian nanti analysis toolpack-nya ini harus diaktifkan. Dipencet terus di OK atau di Go gitu ya. Karena sebelum semuanya aktif. Gitu. Di OK, kemudian kita input datanya ya. Pertama kelompok variabel 1. Variabel 1 adalah AR sebelum event ya. Ini saya masukkan seperti ini. Begini deh. AR sebelum event dan AR setelah event. Ya. Outputnya saya taruh di sini aja. Lalu sini. Oke. Ya, ketemu hasilnya. Kemudian ini adalah hasilnya yang ini ya. Kita lihat p-test, p-value-nya ya. P-value-nya. P-value-nya nilainya 0,09. Nah, 0,09 ini lebih kecil dari 0,1 ya. Artinya dia signifikan. Jadi memang ada perbedaan. Jadi p-value itu indikatornya dia bisa lebih kecil dari 0,1, lebih kecil dari 0,05, atau lebih kecil dari 0,01. Nah, ini 0,09 kan lebih kecil dari 0,01. Ya, jadi bisa kita assume, bisa kita simpulkan secara statistik, memang terbukti terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah. Secara signifikan itu memang ada bedanya. Seperti itu. Itu. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, maka sebelum saya akhiri ya, seperti biasa, tidak cukup rasanya perkuliahan kita kalau cuma ngomong doang. Ya. Nanti ada tugas untuk minggu depan. Saya minta kalian melakukan analisis event study seperti ini yang sudah kita diskusikan ini. Tinggal pilih eventnya apa ya. Jadi prosesnya sih sama ya semuanya dari awal sampai akhir. Cuma nanti yang membedakan adalah event yang kalian pilih itu yang mana. Ya, eventnya ada dua tadi, yang bisa skala nasional atau yang corporate action. Itu ya, dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa harus dikasih tulisan-tulisan ya, jadi jangan gambar-gambar gini doang. Ya, dikasih deskripsi, nggak usah banyak-banyak. Kalau mau ya deskripsi di awal ini, misal event awalnya latar belakangnya apa, dan lain-lain, sampai ada yang muncul event, dan pada saat hasil di bagian akhir. Gitu ya. Jelas ya? Baik, Pak. Oke.
Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa minggu depan kita akan belajar mandiri dulu. Jadi saya kasih kesempatan kalian untuk persiapan Lebaran. Baru kita akan ketemu lagi setelah Lebaran. Itu ya. Saya akhiri perkuliahan kita. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.